Usia di atas 10 hentikan makan sayuran ini. Risiko stroke meningkat dalam semalam, penjelasan Dr. Budi Santoso. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, saya ingin Anda membayangkan ini. Anda pergi tidur setelah makan malam yang sehat, mungkin salad beberapa sayuran kukus merasa bangga karena telah membuat pilihan yang baik. Namun di pagi hari ada yang terasa tidak beres. Ucapan Anda menjadi tidak jelas. Lengan Anda terasa lemas atau Anda bangun dengan pusing tanpa peringatan. Kebanyakan orang menganggap ini terjadi karena makanan yang digoreng atau gula. Namun inilah kebenaran yang mengejutkan. Terkadang hal itu disebabkan oleh sayuran yang Anda kira melindungi Anda. Ya, sayuran. Sayuran yang selama bertahun-tahun diberitahukan kepada Anda baik untuk jantung dan meningkatkan fungsi otak, tetapi setelah usia 60 sayuran itu bisa secara diam-diam meningkatkan risiko stroke Anda dalam semalam. Saya telah melihat ini lebih sering dari yang bisa saya hitung saat bekerja dengan para lansia. Makanan yang dulu membantu tubuh Anda di usia 40, bisa menjadi bumerang di usia 70, terutama bila dikombinasikan dengan obat-obatan yang umum dikonsumsi atau dimakan pada waktu yang salah. Tetapi kabar baiknya adalah Anda tidak perlu takut pada makanan. Anda hanya perlu memahami bagaimana tubuh Anda yang menua memprosesnya secara berbeda. Jadi dalam video hari ini di kanal Nutrisi Cerdas kita akan mengungkap 9 sayuran umum yang secara diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke jika Anda berusia di atas 60 tahun dan yang lebih penting bagaimana cara tetap memakannya dengan aman. Pastikan untuk menonton sampai akhir karena sayuran terakhir adalah salah satu yang paling sering dikonsumsi oleh para lansia setiap minggu dan mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Sekarang mari kita mulai dengan sayuran yang mungkin Anda anggap sebagai sahabat terbaik Anda tetapi secara diam-diam bisa menjadi musuh tersembunyi bagi otak Anda setelah usia 60. Sayuran nomor 9 bayam. Selama puluhan tahun bayam telah dipuji sebagai salah satu makanan paling sehat di bumi, kaya akan zat besi, magnesium, dan antioksidan. Namun setelah usia 60 makanan super ini bisa secara diam-diam berubah dari kawan menjadi lawan jika dimakan dengan cara yang salah. Alasannya terletak pada oksalat senyawa alami dalam bayam yang mengikat kalsium. Pada orang dewasa yang lebih muda ginjal dengan mudah mengeluarkannya. Namun seiring bertambahnya usia fungsi ginjal melambat pembuluh darah menjadi kaku dan banyak lansia mengonsumsi suplemen kalsium atau vitamin D. Bersama-sama faktor-faktor ini memungkinkan oksalat dan kalsium membentuk kristal kalsium oksalat kecil di dalam aliran darah. Seiring waktu kristal-kristal ini dapat menumpuk dan mempersempit arteri kecil yang memberi makan otak Anda, seperti pasir yang menyumbat pipa tipis. Aliran darah melemah, oksigen turun, dan gumpalan kecil dapat memicu stroke senyap seringkali terjadi dalam semalam. Ini tidak berarti bayam itu buruk. Ini hanya berarti tubuh Anda memprosesnya secara berbeda setelah usia 60. Agar tetap aman, makanlah bayam lebih awal di siang hari saat sarapan atau makan siang ketika tubuh Anda dapat memprosesnya dengan lebih baik. Hindari memasangkannya terlalu sering dengan suplemen kalsium atau vitamin D dan bicarakan dengan dokter Anda jika Anda memiliki masalah ginjal atau jantung. Bayam tetap menjadi sumber nutrisi yang kuat, tetapi setelah usia 60 ada aturannya. Hormati aturan-aturan itu dan bayam akan melindungi Anda. Abaikan dan bayam bisa secara diam-diam merusak otak Anda saat Anda tidur. Sayuran nomor 8 brokoli. Selama puluhan tahun brokoli telah dipuji sebagai salah satu sayuran terbaik untuk jantung Anda. Brokoli kaya serat antioksidan dan vitamin yang mendukung kekebalan tubuh dan umur panjang. Namun setelah usia 60 brokoli bisa secara diam-diam menjadi berisiko. Bukan karena sayuran itu sendiri, tetapi karena interaksinya dengan obat-obatan yang umum dikonsumsi. Masalah utamanya terletak pada vitamin K nutrisi yang membantu darah Anda membeku dengan baik. Saat Anda lebih muda, itu adalah hal yang baik. Tetapi bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin Plavix atau aspirin, terlalu banyak vitamin K dapat mengganggu kerja obat Anda, membuat darah Anda menjadi terlalu kental atau terlalu encer. Keseimbangan yang rapuh itu bisa menjadi perbedaan antara sirkulasi yang stabil dan stroke. Bahaya sebenarnya datang dari inkonsistensi. Makan brokoli dalam jumlah besar dalam 1 minggu lalu, tidak sama sekali di minggu berikutnya dapat mengacaukan kadar obat Anda tanpa Anda sadari. Anda mungkin tidak merasakan apa-apa sampai tekanan darah Anda melonjak atau darah Anda menjadi terlalu encer untuk membeku. Agar tetap aman, jaga asupan brokoli Anda tetap konsisten bukan ekstrem.
Anda tidak perlu menghilangkannya sama sekali. Cukup hindari perubahan mendadak dalam jumlah yang Anda makan. Dan selalu beritahu dokter Anda tentang pola makan rutin Anda agar mereka dapat menyesuaikan obat Anda dengan aman. Brokoli masih bisa melindungi jantung dan otak Anda, tetapi setelah usia 60 brokoli harus dimakan dengan keseimbangan dan kesadaran. Sedikit konsistensi sangat berarti untuk menjaga sirkulasi dan masa depan Anda tetap stabil dan kuat. Sayuran nomor 7, selada romaine. Bagi banyak lansia, salad ringan saat makan malam terasa seperti pilihan sehat yang sempurna. Rendah kalori, mudah dicerna, dan lembut di jantung. Namun sedikit yang menyadari bahwa selada romaine bila dimakan larut malam dapat secara diam-diam meningkatkan risiko stroke dalam semalam. Inilah alasannya. Romaine bertindak sebagai diuretik alami yang berarti mendorong tubuh Anda untuk melepaskan air. Pada orang dewasa yang lebih muda ini hampir tidak menjadi masalah. Namun setelah usia 60 ginjal Anda bekerja lebih lambat, pembuluh darah Anda menjadi kaku dan sinyal haus Anda melemah. Anda mungkin tidak merasa dehidrasi, namun darah Anda menjadi lebih kental saat Anda tidur. Darah kental bergerak lambat melalui arteri yang menua, membuatnya lebih mudah bagi gumpalan kecil untuk terbentuk, terutama bila dikombinasikan dengan obat tekanan darah atau diuretik. Solusinya bukan menghilangkan salad, tetapi mengaturnya dengan bijak. Nikmati selada romaine Anda saat makan siang atau di awal hari saat hidrasi dan sirkulasi Anda lebih kuat. Jika Anda makan sayuran hijau di malam hari, minumlah segelas kecil air di sampingnya untuk membantu menjaga aliran darah. Selada romaine masih dapat mendukung kesehatan jantung dan pencernaan, tetapi setelah usia 60 waktu adalah segalanya. Dimakan pada waktu yang salah, ia bisa secara diam-diam membebani otak dan sirkulasi Anda. Dimakan dengan cara yang benar, ia tetap menjadi sekutu yang renyah dan menyegarkan sebagaimana mestinya. Sayuran nomor 6, wortel mentah. Wortel dikenal sebagai salah satu camilan paling sehat, renyah, rendah kalori dan syarat dengan beta karoten untuk kesehatan mata. Namun bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama setelah usia 60, makan wortel mentah pada waktu yang salah dapat secara diam-diam menimbulkan masalah bagi sirkulasi dan otak Anda. Inilah alasannya. Wortel mentah dicerna dengan cepat melepaskan gula alami ke dalam aliran darah. Pada orang dewasa yang lebih muda, tubuh menangani lonjakan ini dengan mudah. Namun pada lansia, terutama mereka yang menderita pradiabetes, diabetes atau metabolisme yang lebih lambat, lonjakan gula tersebut dapat memicu reaksi berantai. Gula darah melonjak lalu anjlok selama tidur. Penurunan semalam ini mendorong hormon stres seperti kortisol dan adrenalin untuk naik, mengencangkan pembuluh darah Anda dan menaikkan tekanan darah saat tubuh Anda seharusnya beristirahat. Kombinasikan itu dengan dehidrasi ringan dan darah Anda menjadi lebih kental. Kondisi yang sempurna untuk gumpalan kecil yang dapat mengurangi aliran darah ke otak. Solusinya sederhana. Hindari makan wortel mentah sendirian atau larut malam. Nikmati di awal hari dan pasangkan dengan protein atau lemak sehat seperti humus kacang-kacangan atau yogurt. Ini memperlambat penyerapan gula dan menstabilkan energi. Wortel tetap menjadi sumber vitamin dan antioksidan yang fantastis. Ingat saja, setelah usia 60 bahkan makanan sehat pun membutuhkan waktu dan keseimbangan. Wortel di siang hari menyembuhkan. Wortel di malam hari bisa diam-diam membahayakan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat sejauh ini, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka. Ini sangat membantu lebih banyak lansia menemukan tips kesehatan penting ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke kanal Nutrisi Cerdas untuk video lainnya yang membuat Anda tetap kuat, tajam, dan mandiri. Dan beritahu kami di kolom komentar. Berapa usia Anda? Dari mana Anda menonton? Dan bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar dan saya senang mendengar cerita Anda. Sayuran nomor 5, bawang putih. Bawang putih telah dipuji selama berabad-abad sebagai salah satu penyembuh terkuat dari alam. Bawang putih menurunkan tekanan darah, mendukung kesehatan jantung dan meningkatkan kekebalan tubuh. Namun setelah usia 60, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah, bawang putih dapat secara diam-diam melewati batas dari perlindungan menjadi bahaya. Inilah alasannya. Bawang putih adalah pengencer darah alami. Bawang putih
mengandung alicin dan senyawa, sulfur yang mengurangi pembekuan dan menjaga darah mengalir bebas. Itu bagus kecuali jika Anda sudah mengonsumsi obat pengencer darah resep seperti warfarin clopidogrel atau bahkan aspirin harian. Bersama-sama mereka bisa membuat darah Anda terlalu encer, membuat pembuluh darah halus di otak rentan terhadap pendarahan. Hasilnya bisa pusing, mudah memar mimisan atau dalam kasus yang parah stroke, hemoragik. Solusinya bukan berhenti mengonsumsi bawang putih, tetapi menggunakannya dengan bijak. Lewati suplemen bawang putih pekat kecuali dokter Anda menyetujuinya dan tetap gunakan dalam jumlah kecil dalam masakan. Memasak akan mengurangi kekuatan pengencer darah bawang putih dan membuatnya lebih mudah dicerna. Perhatikan tanda-tanda awal darah Anda mungkin terlalu encer, seperti memar yang tidak biasa, sakit kepala yang sering, atau kelelahan, dan sesuaikan dengan bantuan dokter Anda. Bawang putih tetap merupakan anugerah sejati dari alam. Namun setelah usia 60, bawang putih harus diperlakukan seperti obat. Digunakan dengan benar, ia memperkuat jantung Anda. Digunakan sembarangan, ia bisa secara diam-diam membahayakan otak Anda. Sayuran nomor 4, bawang bombay. Bawang bombay kaya akan antioksidan dan senyawa pelindung jantung. Bawang bombay membantu menurunkan kolesterol, melawan peradangan, dan bahkan mendukung sirkulasi darah. Namun bagi lansia di atas 60 tahun, terutama mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah atau pengencer darah, bawang bombay dapat secara diam-diam menyebabkan masalah jika dimakan dalam jumlah besar atau pada waktu yang salah. Alasannya terletak pada senyawa yang disebut quercetin. Senyawa ini secara alami melebarkan pembuluh darah untuk menurunkan tekanan darah, bermanfaat dalam jumlah sedang tetapi berisiko bila dikombinasikan dengan obat resep yang sudah melakukan hal yang sama. Bagi orang dewasa yang lebih tua ini dapat menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah, mengurangi pengiriman oksigen ke otak, dan membuat pusing, kelelahan, atau kebingungan lebih mungkin terjadi. Semalam ketika hidrasi menurun dan aliran darah melambat, kombinasi ini dapat menjadi pemicu stroke ringan atau pingsan. Agar tetap aman, nikmati bawang bombay sebagai penambah rasa bukan hidangan utama. Masaklah daripada memakannya mentah karena panas mengurangi kekuatan quercetin. Hindari makanan kaya bawang bombay di malam hari saat sirkulasi Anda secara alami melambat dan tetap terhidrasi sepanjang hari. Jika Anda sedang minum obat untuk tekanan darah atau sirkulasi, sebutkan asupan bawang bombay Anda kepada dokter. Bahkan penyesuaian kecil dapat membuat perbedaan. Bawang bombay masih merupakan bagian luar biasa dari diet sehat, tetapi setelah usia 60 bawang bombay harus dimakan dengan keseimbangan. Sedikit menambah rasa dan perlindungan, terlalu banyak pada waktu yang salah dapat secara diam-diam membebani otak dan sirkulasi Anda. Sayuran nomor 3, jagung. Bagi banyak lansia, jagung terasa seperti makanan yang menenangkan. Jagung rebus semangkuk bubur jagung atau sesendok sup jagung. Rasanya akrab, hangat, dan terasa tidak berbahaya. Tapi inilah kebenaran yang tidak disadari kebanyakan orang. Secara nutrisi, jagung lebih berperan seperti pati daripada sayuran. Dan setelah usia 60 perbedaan itu sangat berarti. Ketika Anda makan jagung, tubuh Anda dengan cepat mengubah gula alaminya menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula darah mirip dengan makan roti tawar. Bagi lansia dengan respons insulin yang lebih lambat atau sirkulasi yang lebih lemah, efek naik turun ini dapat secara diam-diam meningkatkan risiko stroke dan beban jantung. Lonjakan gula darah yang diikuti oleh penurunan tiba-tiba mendorong tubuh Anda untuk melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, mengencangkan pembuluh darah, mengentalkan darah Anda, dan menciptakan lingkungan yang sempurna bagi gumpalan darah untuk terbentuk dalam semalam. Solusinya bukan berhenti makan jagung selamanya, tapi memakannya dengan lebih cerdas. Hindari makan jagung di malam hari saat tubuh Anda kurang aktif dan lebih dehidrasi. Pasangkan dengan protein atau lemak sehat seperti telur alpukat atau kacang-kacangan untuk memperlambat penyerapan gula. Dan perlakukan jagung sebagai lauk sesekali, bukan makanan pokok harian. Jagung rebus segar lebih baik daripada sereal jagung atau tepung jagung olahan yang dicerna lebih cepat dan menaikkan gula lebih tajam. Jagung mungkin terasa sederhana dan manis, tetapi setelah usia 60 tubuh Anda memperlakukannya secara berbeda. Dengan keseimbangan yang tepat, Anda masih bisa menikmatinya, hanya saja tidak sesering atau selarut itu.
Sayuran nomor 2, asparagus. Asparagus sering dianggap sebagai sayuran bersih, ringan elegan, dan menjadi favorit dalam rencana makan sehat. Namun setelah usia 60 laut canggih ini dapat secara diam-diam membahayakan sirkulasi Anda jika dimakan pada waktu yang salah. Itu karena asparagus adalah diuretik alami yang berarti mendorong tubuh Anda untuk melepaskan air. Bagi orang dewasa yang lebih muda itu tidak berbahaya. Tetapi bagi lansia, hal itu dapat menyebabkan dehidrasi semalam, darah lebih kental, dan sirkulasi lebih lambat, terutama bila dikombinasikan dengan obat tekanan darah atau diuretik lainnya. Darah yang lebih kental bergerak lambat melalui arteri yang menua, meningkatkan risiko gumpalan kecil yang dapat menghalangi aliran oksigen ke otak saat Anda tidur. Solusinya sederhana. Hindari makan asparagus larut malam. Nikmati saat makan siang atau makan malam lebih awal saat Anda masih terhidrasi dan aktif. Minum air atau makan makanan yang menghidrasi seperti mentimun atau melon di sampingnya. Dan jika Anda sedang minum obat tekanan darah atau ginjal, tanyakan kepada dokter Anda apakah asparagus dapat memperkuat efek tersebut. Asparagus masih kaya akan vitamin dan antioksidan yang melindungi jantung dan kulit Anda. Tetapi seperti banyak makanan, asparagus membutuhkan waktu dan keseimbangan setelah usia 60. Makanlah lebih awal, tetap terhidrasi, dan Anda bisa mendapatkan manfaatnya tanpa risiko tersembunyi di malam hari. Sayuran nomor 1, tomat. Tomat sering dianggap sebagai simbol utama makan sehat. Ringan, menyegarkan, dan kaya antioksidan. Namun setelah usia 60, bahan pokok dapur ini dapat secara diam-diam menciptakan masalah sirkulasi yang meniru gejala stroke. Tomat termasuk dalam keluarga nightshade yang mengandung senyawa seperti histamin, tiramin, dan solanin. Senyawa-senyawa ini dapat memicu peradangan, menyempitkan atau melebarkan pembuluh darah secara tak terduga dan mengganggu sinyal saraf. Bagi otak dan pembuluh darah yang menua dan sudah lebih rapuh, hal itu dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, atau mati rasa yang terasa sangat mirip dengan tanda-tanda awal stroke. Keasaman dalam tomat juga mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Anda menghabiskan kalsium dan magnesium, mineral penting untuk fungsi saraf dan otot yang stabil. Ketika dimakan dalam jumlah besar, terutama di malam hari ini, dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah dan sirkulasi yang terganggu selama tidur. Itu tidak berarti Anda harus berhenti makan tomat. Masaklah dengan lembut untuk mengurangi kadar solanin dan membuat antioksidan seperti lycopene lebih tersedia. Hindari makanan berat berbasis tomat sebelum tidur dan nikmati di awal hari. Pasangan dengan makanan kaya magnesium seperti biji labu atau bayam untuk menyeimbangkan keasaman. Tomat masih merupakan sumber nutrisi pelindung jantung, tetapi setelah usia 60 ini tentang moderasi waktu dan mendengarkan tubuh Anda. Nikmati dengan bijak dan tomat akan tetap menjadi sekutu Anda, bukan menjadi pemicu diam-diam. Setelah mendengar tentang 9 sayuran ini dan risiko tersembunyinya, mudah untuk merasa terkejut bahkan sedikit gelisah. Kita telah diberitahu sepanjang hidup kita bahwa sayuran selalu baik untuk kita. Dan sebagian besar itu benar. Tetapi setelah usia 60, tubuh Anda berubah, ginjal Anda menyaring lebih lambat, pembuluh darah Anda menjadi lebih tipis dan lebih rapuh, dan kebutuhan hidrasi Anda berubah secara dramatis. Bahkan, makanan paling sehat pun bisa berperilaku berbeda dalam tubuh yang menua. Ini bukan lagi hanya tentang apa yang Anda makan. Ini tentang kapan Anda memakannya, seberapa banyak, dan apalagi yang Anda konsumsi bersamanya. Salad saat makan siang mungkin memperkuat Anda, tetapi salad yang sama di malam hari bisa secara diam-diam mengentalkan darah Anda atau menurunkan tekanan darah Anda terlalu banyak. Bawang putih dalam masakan dapat melindungi jantung Anda, tetapi suplemen bawang putih yang dicampur dengan obat dapat mengencerkan darah Anda secara berbahaya. Waktu, keseimbangan, dan kesadaran. Inilah alat sesungguhnya untuk umur panjang. Kenyataannya adalah Anda tidak berdaya. Semakin Anda memahami tubuh Anda, semakin besar kendali yang Anda miliki atas kesehatan Anda. Dengan membuat perubahan kecil yang disengaja seperti menghidrasi dengan benar, menyesuaikan waktu makan, dan memperhatikan interaksi obat, Anda dapat terus menikmati makanan yang Anda sukai tanpa rasa takut. Karena kesadaran bukanlah batasan melainkan kebebasan. Sanggahan medis video ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan pengganti nasihat medis profesional. Situasi kesehatan setiap lansia unik, terutama jika Anda mengonsumsi obat resep atau mengelola kondisi kronis. Selalu konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan Anda
sebelum membuat perubahan pola makan besar atau menyesuaikan rutinitas suplemen Anda. Mendengarkan tubuh Anda dan bekerja sama dengan dokter adalah jalan teraman menuju kesehatan jangka panjang. Hari ini kami mengungkap 9 sayuran umum yang dapat secara diam-diam meningkatkan risiko stroke Anda jika dimakan dengan cara yang salah, dari bayam dan brokoli hingga tomat dan asparagus. Tapi ingat, makanan ini bukanlah musuh Anda. Bila dimakan pada waktu yang tepat dalam jumlah sedang dan dengan kesadaran akan obat-obatan dan hidrasi Anda, mereka masih dapat melindungi otak dan memperkuat tubuh Anda. Jadi sekarang saya ingin mendengar dari Anda, sayuran mana dari daftar ini yang paling mengejutkan Anda? Dan apakah Anda akan mengubah cara atau waktu Anda memakannya? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Cerita Anda bisa membantu lansia lain yang menonton hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan sukai video ini, subscribe ke kanal Nutrisi Cerdas dan klik tombol Super Thanks. Jika Anda ingin mendukung misi kami untuk menjaga para lansia tetap kuat, terinformasi, dan mandiri. Ingat, apa yang Anda letakkan di piring Anda hari ini menjadi kejernihan, kekuatan, dan kemandirian yang Anda bawa ke hari esok. Tetaplah waspada, tetaplah aman, dan tetaplah bugar. Karena menua bukanlah tentang penurunan.